Sebelumnya saya ingin kasih komentar kalau Universitas Hasanuddin sudah mencapai 951 dari 1000 universitas, saya belum puas. Saya baru puas kalau salah satu alumni Universitas Hasanuddin bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi memang susah, Pak Rektor, kita tahu dirilah. Nama Bapak juga sudah jauh dari radar. Namanya Bapak Jamaluddin Jompa, padahal kriteria yang saya hormati Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, dan para wakil rektor Universitas Hasanuddin, para guru besar, dosen, dan semua sivitas akademika Universitas Hasanuddin yang saya banggakan, khususnya adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Sebelumnya saya ingin kasih komentar kalau Universitas Hasanuddin sudah mencapai 951 dari 1000 universitas, saya belum puas. Saya baru puas kalau salah satu alumni Universitas Hasanuddin bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi memang susah, Pak Rektor, kita tahu dirilah. Nama Bapak juga sudah jauh dari radar. Namanya Bapak Jamaluddin Jompa, padahal kriteria tradisional itu ada O di belakangnya. Kecuali kalau mau Bapak ganti menjadi Jamaluddin Jompo, saya kira nggak ada yang mau. Ya itulah, kita memang yang penting jiwa, semangat, pengabdian tidak boleh pudar. Karena kita memang diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga yang paling penting sebagai umat manusia kita harus menghormati orang tua kita masing-masing. Tanpa kehadiran orang tua, kita semua tidak mungkin berada di tempat ini yang sangat kita hormati. Dulu waktu saya kecil, kira-kira umur saya 8 tahun, saya suka masuk ke kampus lama di apa Pak namanya, di Baraya ya, karena kebetulan saudara kandung saya adalah mahasiswa Universitas Hasanuddin di kampus lama pada waktu itu bersama Pak Yusuf Kalla. Saya masih kecil, saya juga belum tahu kalau saya bisa berdiri di sini. Ya itulah takdir dan jalan Allah, tidak ada yang bisa tawar, sehingga kita sebagai manusia kita pegang dua aja. Yang pertama, kita taat kepada yang berkuasa, tapi kita hanya takut
kepada Yang Maha Kuasa. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kalau para sesepuh-sesepuh ini susah saya berbicara dengan beliau karena dia sudah lebih tinggi ilmunya dari saya. Jadi saya ingin ngobrol dengan adik-adik yang ada di atas sana, dan saya bermaksud untuk menyemangati adik-adik semua. Saya pernah 15 tahun yang lalu masuk di auditorium ini, kalau tidak salah rektornya itu Pak Profesor Paturusi. Saya pernah masuk ke ruangan ini dan saya ngobrol, mungkin sudah semua lulus dan sudah menjadi pengabdi kepada masyarakat. Jadi Universitas Hasanuddin ini universitas sejarah. Sejak pemberontakan Kahar Muzakar yang mengganggu keamanan di Sulawesi Selatan, kampus ini sudah ada. Dan kampus ini selalu dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia agar supaya jiwa dan semangat para sesepuh bahwa di Sulawesi Selatan harus ada kawah candra di muka untuk melahirkan para pengabdi intelektual bangsa yang berasal ataupun yang ada di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang melahirkan pengabdi-pengabdi yang sangat kita banggakan, antara lain Pak Yusuf Kalla. Hanya memang tidak ada prajurit TNI yang dari Sulawesi Selatan yang bersekolah atau di Universitas Hasanuddin sehingga dia menjadi tampuk yang paling tinggi. Tapi kita waktu itu jaga dari luar Unhas. Ya. Kita jaga Unhas sehingga hari ini minta maaf saya datang dengan baju loreng ini juga untuk menjaga Unhas. Bukan untuk mengokupasi Unhas. Kita harus menjaga Unhas ini sebagai universitas yang menjadi simbol persatuan nasional yang berasal dari Indonesia Timur. Sangat-sangat diperlukan simbol-simbol yang menyemangati perjuangan kita. Dan Unhas ini adalah salah satu tempat di mana kita mempunyai suatu pejuang-pejuang yang mempunyai kapasitas yang sangat tinggi. Dua gambar yang ada di depan adik-adik sekalian ini menunjukkan semangat kita sekarang dan semangat kita yang akan datang. Saya tahu Pak Gubernur Andi Pangerang Petarani, saya masih kecil waktu itu. Ini sebetulnya seorang prajurit TNI yang dikasih pangkat mayor tituler oleh Bung Karno. Karena pada waktu itu semua gubernur di seluruh Indonesia karena situasi keadaan darurat diberi pangkat mayor tituler. Jadi beliau adalah seorang prajurit TNI yang diberi pangkat dan mempunyai jabatan sebagai gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara pada waktu itu.